Halo gengs, welcome back to my channel. Nah, baru di video ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana greenhouse aku. Nah, sebelumnya ini nggak ada jaring kayak gini greenhouse-nya. Ini nggak pakai greenhouse sebenarnya. Ini dibiarin aja tergeletak begitu saja. Tapi karena adanya hama ambopterik ya si Iki, jadi aku pakein jaring. Nah, sebelum ada serangan itu biasanya sayuran aku itu aman-aman aja, jadi nggak khawatir. Tapi pas adanya serangan, aduh aku itu nggak bisa tidur siang ngejagain sayuran-sayuran aku. Oh ya, sekarang aku lagi nanemin baby pakcoy, kemudian ada sawi putih dan sawi hijau. Ini adalah sayuran kesukaan aku karena aku suka sayuran hijau itu karena sayuran hijau itu mengandung banyak vitamin, mineral, dan antioksidan. Nah, sedikit informasi, vitaminnya itu ada B kompleks, vitamin A, vitamin C, dan ada juga vitamin K. Kemudian ada juga mineralnya itu ada sodium, zat besi, kalium, fosfor, dan kalsium serta serat. Dan untuk antioksidannya ada vitamin A dan C yang cukup tinggi sehingga mampu menangkal radikal bebas dan melindungi sel tubuh dari kerusakan. Aduh, ngap-ngapan capek. Nah, ini dia ujung dari kebun aku. Ini udah capek banget ya dari tadi karena ini tuh lega banget ya. Ini sekitar 8 hektar pemirsa. Dan ini itu pakai kawat besi untuk bangunan, ini untuk rangkanya itu. Jadi ditarik ke atas pakai jaring gitu loh. Nah, untuk keluar dari kebunnya itu gampang banget, tinggal bukain si jaring-jaringnya terus kamu ngacleng deh. Nah, ini dia penampakan kebun 8 hektar aku, greenhouse aku ini. Nah, kenapa aku taruh di teras rumah depan? Karena rumah aku itu menghadap ke timur, jadi sang matahari pagi itu bersinar sangat cerah dan sehat buat tanaman ini. Nah, lanjut aku mau membasmi hama dan aku mau kasih resep rahasia ngebasmi hama secara natural dan sehat. Apa itu? Gak usah ribet-ribet, kamu cukup beli aja Naturo 100% from natural herb. Nah, karena komposisinya 100% herbal, jadi aman banget kalau terkonsumsi oleh kita. Tapi ingat ya, kalian jangan nyeduh pestisida ini kemudian diminum layaknya jamu ya, jangan. Nah, aku mau nyemprotin lagi daun yang kemarin abis dimakanin sama belatung kubis. Ini sejenis kayak ulet-ulet gitu. Dan daunnya itu jadi bolong-bolong kayak gini, gengs. Nah, biasanya itu si belatung kubis itu makan tunas-tunas yang masih muda. Nah, ini juga ada nih sejenis hama kayak gini. Ini tuh bisa ngebolongin juga daun-daun. Jadi kamu harus singkirkan segala hewan-hewan yang ada di sekitaran daun. Si pestisidanya kamu semprot-semprot aja di sekitaran daun. Yang paling penting itu tunas, karena hama-hama paling sering menyerang tunas yang masih muda. Jadi menghambat pertumbuhan banget. Kalau tunasnya udah nggak ada kan udah gak bisa tumbuh lagi ya. Biasanya aku nemuin hama kayak belatung kubis, kumbang kutu, dan juga tarnis plant bug di tanaman sawi-sawian kayak gini. Nah, ini juga hama, gengs. Kayak gini juga hama, jadi kamu harus singkirkan karena daunnya bisa dimakan dan bolong dong, lihat deh. Nah, ini juga sejenis hama, jadi kamu itu harus potekin daun yang ada kayak garis-garis ulet-ulet gitu. Dalamnya itu ada sejenis serangganya. Nah, aku nemuin sawi hijau aku diserang ulet kayaknya karena banyak banget kotoran ulet di sekitaran sawiku, terutama di sekitaran tunasnya. Dan ini pasti ada uletnya deh, kita periksa aja. Dan iya dong, di dekat tunasnya itu ada ulet, belatung kubis namanya ya kalau yang nyerang sawi kayak gini. Nah, ini kayak gini.
Nah, ntar aku zoom dulu. Tuh kan di situ tuh nyelip. Ntar aku mau keluarin untuk nyelamatin ini si sawi hijau. Oke, kita masuk ke ruang operasi dan aku akan membedah si sawi hijau. Kita cari belatung kubisnya di mana dan kita akan singkirkan seketika. Nah, tadi di sekitaran sini dekat daun-daun muda, aku mau ambilnya pakai tusuk sate biar agak leluasa, panjang gitu ngambilnya. Nah, ini dia udah nongol. Aku mau ngambil si ulet ini dan kemudian akan aku singkirkan sejauh mungkin biar nggak balik lagi ke sawi-sawi aku. Nah, ini dia penampakan dari belatung kubis. Ini akan aku buang sejauh mungkin. Nah, aku mau buang nih. Nah, habis dibuang itu si belatungnya, aku mau bersihin dari kotoran-kotorannya. Siapa tahu ini juga ada telur-telurnya, nanti takutnya berkembang biak gitu. Nah, kalau udah bersih kamu tinggal semprotin pakai pestisida organik tadi. Nah, disemprotinnya di sekitaran daun dan terutama di sekitaran tadi tempat belatungnya itu bersembunyi. Oke, aku mau ngembaliin tanaman ini ke tempat semula. Dan semoga kamu sehat-sehat selalu ya. Nanti aku mau tengokin tiap hari dan periksa keadaan kamu, sayang. Oh ya, kenalin, ini Nona Kati. Ini biasanya dia itu suka banget bercerita, tapi kadang aku itu nggak ngerti apa ceritanya. Dikit-dikit sih aku ngerti, tapi aku biasanya suka dengerin aja gitu apa yang dia ceritain. Dia juga kalau udah capek pergi sendiri kok. Mau mencet mau. Ini juga. Yuk. Ayah. Ayah. Pola. Nah, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Ini tuh aku mau petikin daun-daun yang udah menguning. Nah, ini namanya si sawi putih. Nanti kalau udah gede ya ada yang putihnya daunnya. Sekarang masih hijau. Ini tuh petsai kalau bahasa Cinanya. Nah, ini baby pakcoy. Ini tinggal beberapa biji sih baby pakcoynya. Udah aku panenin, dipakai buat bikin mie. Aku akan menyisir seluruh kebun aku biar tidak tertinggal dari perawatanku. Nah, ini ada juga nih hama juga nih. Ini harus aku buang ini secepatnya. Nah, kalau ini namanya itu sawi hijau alias caisim kalau di kita ya. Nah, Miss Kati udah datang lagi nih, udah balik lagi, dia udah kelar kali ya urusannya. Oke, see you, Kati.
Nah, aku mau unjukin gimana wig sistem aku. Jadi ini tuh pakai sistem sumbu kayak gini, gengs. Ini sumbunya itu dari kain flanel. Jadi dia itu ngejuntai gitu ke bawah buat ngambil air, menyerap air ke rock wool biar si tanamannya itu selalu terhidrasi gitu loh dan ternutrisi. Nah, kebetulan air nutrisinya itu udah menyurut. Jadi aku mau tambahin lagi sampai batas deket rock wool. Jadi kalau udah batas gitu airnya, dia itu bakal optimal nyerapnya. Untuk bahannya aku mau siapin 8 liter air, ini seember. Nah, untuk takaran pupuknya ini tuh ada pupuk 2 jenis A dan B. Dan ini itu khusus buat sayur daun. Ini namanya pupuk AB Mix. AB Mix itu campuran dari pupuk A dan B disatuin alias D-mix. Nah, untuk takarannya kamu bisa lihat di belakang kemasannya. Untuk masukinnya itu 1:1 ya. Jadi dalam 1 liter air itu kamu masukin 5 ml nutrisi A dan 5 ml nutrisi B. Pertama aku mau masukin ini ada nutrisi B. Ini nutrisi ini warnanya khasnya warna hijau. Dan kalau nutrisi A itu warna merah, nanti aku kasih lihat. Aku udah ukur sih sebelumnya, jadi 1 tutup botol ini itu 10 ml, gengs. Jadi kalau untuk 8 liter kamu masukin 4 tutup botol ini, karena ini 4 tutup botol itu jadinya 40 ml si nutrisi B. Sekarang tinggal nutrisi A dan kocok-kocok dulu ya sebelum pakai. Ini itu sama takarannya kayak tadi, 4 tutup botol. Nah, kalau nutrisi A ini warnanya merah kayak gini, gengs. Nah, kalau semua udah dimasukin, kita tinggal aduk-aduk si air nutrisinya. Oke, ini sudah siap racikannya. Kita tinggal siram tanamannya. Sebelumnya kamu ukur dulu pakai TDS meter. Jadi si TDS meter ini itu berguna buat mengukur kepekatan nutrisi. Nah, kita mulai dulu di on-in. Nah, pastikan 0 dulu angkanya semuanya. Terus kemudian kamu celupkan ujung dari TDS meter ini ke air nutrisinya. Jadi si TDS meter ini itu berguna untuk memastikan bahwa kepekatan nutrisinya itu pas pada setiap tanaman, karena setiap tanaman itu beda-beda kepekatannya. Nah, airnya itu ppm-nya 565. Jadi ini itu kurang banget ppm-nya, karena untuk sawi manis itu takaran ppm-nya itu harus 1050 sampai 1400. Jadi kalau 550 itu kamu harus tambahin lagi air nutrisinya hingga menyentuh angka 1050 sampai 1400 ppm. Nah, selain itu ada juga alat buat ngukur pH meter namanya. Dan pH untuk sawi manis itu sekitar 5,5 sampai 6,5. Nah, untuk memastikan penyerapannya optimal, airnya itu kamu harus menyentuh ujung net pot. Apalagi penting banget buat bibit yang baru aja pindah tanam dari persemaian ke sini. Jadi ini tuh harus nyentuh si ujung net pot ini biar penyerapannya maksimal, karena dia kan belum punya akar ya. Tapi kalau udah yang gede kayak gitu dia itu kan udah punya akar sendiri ya, panjang. Jadi nggak terlalu khawatir kalau jauh dari net pot juga.
Tapi cepet banget surutnya itu air nutrisinya, jadi siap-siapin aja sampai penuh. Jangan lupa juga kamu harus aduk-aduk air nutrisinya, karena tanaman ini juga butuh banget oksigen yang terlarut dalam air. Dan untuk membuat oksigen terlarut dalam air itu, kamu harus menggunakan cara ngaduk-aduk kayak gini. Nah, pokoknya gemericik air itu bisa membentuk oksigen seperti kayak air terjun. Jadi juga itu membentuk oksigen. Ini bisa juga pakai air yang dialiri oleh pompa air yang kecil itu, buat yang sistem DFT atau NFT. Nah, sekarang aku mau ukur lagi pakai TDS meter ppm-nya seberapa kalau udah ditambahin air nutrisinya. Dan ini tuh 913 ppm. Jadi ini masih kurang, harusnya ambangnya itu 1050. Jadi ini bisa tambahkan lagi pekatan nutrisinya. Oke gengs, makasih banyak udah nemenin aku hari ini merawat dan membasmi hama di kebun hidroponik aku yang 8 hektar ini. Oke, sampai ketemu lagi di episode penghijauan ini di next video. Oke, see you.